Perkenalkan, nama saya Mufidah Septiantiwi, nomor 24, kelas 11 MIPA 2. Perang Tondano. Awal mula Perang Tondano. Salah satu akibat dari monopoli perdagangan adalah Perang Tondano. Perang ini terjadi di daerah Minahasa dan terjadi dalam dua fase, yaitu Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Perang Tondano I berakhir ketika VOC berhasil membuat rakyat Minahasa terpojok. Namun, karena masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan, terjadilah Perang Tondano II. Perang Tondano II. Latar belakang Perang Tondano II. Perang Tondano II terjadi pada awal abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Saat itu, Daendels mendapatkan tugas untuk memerangi Inggris dan memerlukan pasukan dalam jumlah yang besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dalam kalangan pribumi. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian untuk berperang yaitu Madura, Dayak, dan Minahasa. Dari Minahasa, ditarget untuk mengumpulkan calon pasukannya sebanyak 2.000 pasukan. Ternyata, orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan keputusan Daendels merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Akhirnya, mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano Minawanua. Salah satu pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan, rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa, serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyatnya menyerahkan beras cuma-cuma kepada Belanda. Terjadinya Perang Tondano II. Dalam suasana yang semakin kritis itu, tidak ada pilihan lagi bagi Gubernur Perdiker kecuali mengirim pasukannya untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa. Belanda menetapkan strategi membendung Sungai Tamberan. Perdiker juga membentuk dua pasukan tangguh. Pada tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda pun merasa kewalahan. Setelah pagi hari pada tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari barat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Perdiker mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba, dari perkampungan itu, orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Tamberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tentu itu tidak efektif. Begitu juga serangan dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano. Bahkan, terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau.
Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809 dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah. Pada tanggal 5 Agustus 1809, waktu sang surya menampakkan cahayanya di ufuk timur, yang disinari bukan lagi Minawanua di hari kemarin, tetapi tinggal puing-puing berserakan ditaburi mayat-mayat, bau amis darah dan tumpukan bara api. Tak ada lagi anak negeri yang bangun bersama sang surya berjaga-jaga di benteng Moraya dan benteng Papal. Semuanya telah musnah bersama Wanua tercinta. Inilah akhir dari suatu perjuangan panjang rakyat Minahasa dalam mempertahankan eksistensi martabat kebangsaannya. Adapun dampak Perang Tondano yaitu jatuhnya korban dari kedua belah pihak, kerugian materi maupun non-materi dari kedua belah pihak, jatuhnya daerah Tondano ke tangan Belanda, penderitaan rakyat yang semakin memburuk, dan juga terpengaruhnya orang-orang Minahasa oleh Belanda. Sekian dari saya, terima kasih.